Terima kasih. Mari kita sekali lagi bersatu dalam doa, Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat semua perjalanan destiny sampai dengan hari ini Tuhan, dan sampai selamanya. Malam hari ini sekali lagi kami mau belajar Tuhan. Tolongi kami mengerti, untuk kami bisa menangkap. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu, karena jaminan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat malam. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Mantap, Sir. Baik, terima Pak, kasih. terdengar Pak. Ya, oke. Eh, Kemarin kita sudah belajar tentang destiny ya dari Pak Luki. Hari ini kita mau belajar mempersiapkan diri untuk menangkap tentang tema berikutnya dari rangkaian orkestra itu, yaitu mengenai jaminan. Ada banyak sebenarnya jaminan. Mungkin nanti saya coba share ya apa yang sudah kami Pak Luki dan para leader coba nangkep dari Tuhan. Paling tidak ada minimal 12 jaminan yang Bapak Ibu dan kita semua bisa terima. Sebenarnya jaminannya sudah ada, sekali lagi sudah tersedia, dan bagaimana kita mempersiapkan wadah kita ya Bapak Ibu untuk menangkap, menerima lebih lagi. Nah, saya mau mulai dengan ada satu firman di 2 Korintus 5 ayat 5. Oke. Oke. Saudara, kita membutuhkan jaminan untuk sampai di puncak destiny. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena tanpa jaminan tidak ada yang sanggup sejujurnya. Kita terlalu gampang error, hati kita ini gampang berubah, segala macam lah ya. Tidak ada satupun yang bisa berkata aku kuat sampai garis akhir tanpa Tuhan. Nah tadi tadi pagi saya dengerin khotbah ibu waktu beliau sharing tentang di jam 4:30 pagi ya. Ini sering banget diulang-ulang, disampaikan, dan nggak tahu kenapa tadi tuh kayak lebih kencang aja di hati saya gitu. Saya dengerin rekaman di YouTube ya. Beliau sampaikan begini, banyak orang berpikir bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu buat hidup kita kalau kita buat A, buat B, buat C, buat D, dan seterusnya gitu. Misal gini, waktu kita memberi, waktu kita menyembah, waktu kita melayani, maka Tuhan akan melakukan itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Enggak, Ibu sampaikan gitu, enggak pernah, karena perbuatan kita. Walaupun tetap ada bagian Bapak Ibu dan saya yang hanya nilainya cuma 0,001%. Dan bagian terbesarnya itu tetap Tuhan, saudara. Kita, tadi saya nangkep gini, seberapa bagusnya kita pun, orkestra nanti ya Bapak Ibu, seberapa kerennya pun gitu ya, tetap bagian kita itu hitungannya cuma bagian paling kecil, paling minimal Bapak Ibu ya. Dan tetap bagian terbesarnya adalah Tuhan. Tuh saya mempersiapkan jaminan ini, tentang jaminan Tuhan tuh cuma kasih itu. Kalau yang 99%, anggap aja ya 99% Tuhan kerjakan. Ini istilahnya ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah pegangin 99, semestinya dalam anugerahnya, jaminannya pasti Bapak Ibu dan saya dimampukan. Pasti nyampe. Karena yang jamin ya Tuhan gitu. Sampai sini saya berdoa Bapak Ibu mulai bisa ini ya. Karena tidak pernah jaminan itu datang dari pihak kita. Dan mari kita mengerti poin ini. Jadi jaminan itu nggak pernah karena kita baik, karena kita lakukan apa, karena kita keren gitu, karena kita wah segala macam, pakai baju yang pakai gelang dan sebagainya, nggak pernah. Jaminan itu tetap kita harus sadar bahwa itu cuma turunnya dari Tuhan, nggak pernah dari kebaikan kita. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Yang mempersiapkan kita tuh Tuhan, Bapak Ibu. Untuk masa sekarang ini ya, Tuhan memilih kita ada di generasi seperti ini. Tuhan yang mempersiapkan Bapak Ibu. Tuhan mempersiapkan
kita untuk menerima 8 dan 9 ini. Ya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Keren banget gak Bapak Ibu? Ya. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, ini akhirnya saya ketemu ayat ini Bapak Ibu. Minggu lalu waktu saya dengar khotbahnya Miss Nancy kan, beliau dapat gini, Tuhan sudah menyediakan. Saya coba cari ayatnya mana gitu ya. Tadi waktu mulai mempersiapkan, tiba-tiba ketemu ayat ini. Saya baca, ini sejujurnya ayat ini berkali-kali lah saya baca ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin berkali-kali baca. Tapi tiba-tiba kayak hari ini khusus yang spesial Tuhan bicara gini. Yang mempersiapkan itu Tuhan. Ya, justru Tuhanlah yang mempersiapkan saya dan Bapak Ibu. Sekalipun bagian Bapak Ibu dan saya mempersiapkan diri juga ya. Jadi jangan gini gara-gara ini, ya udah kalau gitu kita nggak usah siapin. Enggak, bukan. Tapi maksudnya gini, dalam konteks jaminan, persiapannya, rancangannya, rekayasanya, itu Tuhan, dari Tuhan semua ya. Dan Tuhan tuh memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan. Roh Kudus lah yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk menikmati jaminannya. Jaminannya sudah ada. Dan dibilang gini, jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, waktu saya tadi doa, Tuhan ini jaminan apa sih yang Tuhan sediakan buat kita? Banyak banget Bapak Ibu. Kalau kita ngomong tentang King's Altar ya Bapak Ibu, saya nggak tahu ya Pak Luki, mungkin ini udah berapa tahun yang lalu ya kita ngomong King's Altar. Ini udah lebih dari 7 tahun yang lalu kayaknya. Masih zamannya Pak Agung, masih ada setahu saya. Pak Agung itu udah 9 tahun yang lalu dibawa pulang sama Tuhan. Ini sebelum Pak Agung gitu. Ada masa dimana kita kayak hot banget doain King's Altar. Wah, push on banget sampai istilahnya nih hilang dari peredaran dan tiba-tiba Tuhan ngomong lagi King's Altar. Itu kalau bukan Tuhan, saya yakin kayaknya gini, mungkin kita udah ngap kali ya gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin di saya gitu. Ada tahun-tahun sekian tahun terakhir kalau nggak salah ya, King's Altar itu kayak udah nggak diangkat lagi gitu. Istilahnya udah nggak terlalu didoakan. Kita mungkin berdoa buat bangsa-bangsa, buat lawatan. Waktu kita nengok apa ya, styrofoam King's Altar, kayak gini, kayak udah nggak nyala gitu. Tetapi sekian bulan lalu atau awal tahun ini ya kalau nggak salah Ibu Panglima bilang, bangun King's Altar. Dan ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang datangnya dari hati manusia, tetapi itu datangnya dari hati Tuhan. Why? Karena Tuhan yang mau. Karena Tuhan yang mau, Dia memberikan jaminan untuk itu terjadi. Amin Bapak Ibu. Jadi nanti tanggal mulai dari hari-hari ini ya, saya juga nge-push diri saya, Tuhan, di bayangan saya King's Altar itu kayak gimana ya Bapak Ibu ya. Tapi ini Tuhan yang mau kok. Tuhan yang mau. Dan waktu bicara jaminan, mari percaya Bapak Ibu. Bagian kita cuma satu kok. Percaya aja. Percaya aja bahwa Dia yang memulai. Dia kan Alkitab bilang, He is apa ya? The author ya, and the finisher atau and the perfecter of our faith. Yang mulai, yang merekayasa, tanda petik nih bahasa sederhana. Yang cari gara-gara bikin bangun King's Altar siapa? Ya Tuhan. Karena itu datangnya dari Tuhan, Tuhan pasti menyelesaikan. Dan Tuhan Dia memutuskan memakai Bapak Ibu dan saya untuk terlibat menggenapi semua kerinduan hatinya. Yang istilahnya gini, yang naruh destiny untuk jadi, misalnya Pak Luki nih ya Pak, izin ya Pak. Yang taruh destiny, yang bikin gara-gara taruh destiny. Pak Luki one day dalam waktu sebentar lagi akan membangkitkan orang mati seperti Smith. Kan bukan Bu Iin menurut saya, bukan Pak Luki juga, saya yakin kok gitu. Saya ingat banget Bapak Ibu sekian bulan lalu, waktu kami didoain lagi doa 15 jam atau apa ya, ada sesi, kayaknya sesi tentara, saya lupa, Bu Iin bilang, pokoknya banyak yang maju didoain, apanya lah saya lupa, permatanya atau apanya ya saya lupa. Saya maju nih, beliau doain saya. Saya ingat banget, Tuhan panggil kamu untuk mengisi kehampaan bagi jutaan orang yang terhilang, bagi jutaan orang yang tertolak, ya.
Loh Bapak Ibu, jutaan itu banyak Bapak Ibu, jutaan. Ini saya, ini gini, apa Ibu ini lagi sedang lebay gitu ya. Kadang-kadang hati kita tanpa disadari, ah Tuhan mah lebay gitu. Atau pemimpin kita atau hamba Tuhannya lebay. Enggak Bapak Ibu. Itu datang dari Tuhan dan memang itu hatinya Tuhan. Dan kalau kita melihat kesanggupan kita, ya nggak mungkin. Maka dari itu kita butuh jaminan. Nah Tuhan yang memulai pekerjaan baik di antara kita, dia yang akan meneruskannya sampai hari kedatangan, sampai semuanya genap, semuanya tuntas. Jadi yang pertama kita harus tahu banget, kita harus ngerti banget. Nggak tahu gimana caranya gitu, minta sama Tuhan, Tuhan buat aku percaya kalau Engkau yang menjamin. Itu ya Bapak Ibu ya. Eh, saya tadi pagi itu lagi baca Alkitab, bagian pas yang apa, perumpamaan tentang benih yang ditabur gitu ya. Ada yang jatuhnya di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Tiba-tiba ada kata-kata begini, benih yang hilang yang diambil oleh iblis itu adalah buat mereka yang, tahu nggak Bapak Ibu? Coba saya lupa di mana ya. Maksud saya ini tiba-tiba kayak kasih understanding baru buat saya. Eh, Kenapa kita perlu mengerti Bapak Ibu? Ya, kenapa kita perlu mengerti dan menangkap? Matius 13 saya sedikit ini dulu ya. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi Bapak Ibu, waktu kita biasa-biasa aja meresponi firman Tuhan, waktu kita memilih apatis apalagi ya, waktu kita memilih ya sambil lewat sambil lalu gitu ya, ya nggak ngejar sampai Tuhan aku mau ngerti ini apa, maka mereka yang akan menjadi sasaran, benihnya diambil semua. Ya saya berdoa, ini tiba-tiba kayak gini, berarti mulai sekarang ya, mungkin kemarin-kemarin kita belum atau sedang ongoing proses, tapi mari bertekad gini, Tuhan buat aku nangkep. Jadi penting banget, sangat signifikan dalam hidup kita kalau Bapak Ibu nangkep, mengerti ya. Di ayat 23 dijelasin, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu dengar tentang destiny, tapi numpang lewat aja, hilang kok. Ya, nggak akan menghasilkan buah apa-apa. Kalau kita dengar hari ini tentang jaminan, tentang sungai, tentang King's Altar, dan kita berkata, ya lihat nanti deh gitu misalnya. Maka nggak ada sesuatu yang terjadi sama kita. Gitu. Jadi sama nih, begitu Bapak Ibu dengar tentang jaminan, dan kita sungguh-sungguh teriak sama Tuhan. Bukan teriak-teriak ya, tapi bukan jerit-jerit, tapi menjerit gitu ya. Sungguh-sungguh itu keluar dari hati, maka pasti akan menghasilkan sesuatu. Tuhan kok yang ngomong. Firman Tuhan kok yang ngomong. Ya Bapak Ibu ya. Saya berdoa, yuk mari hari-hari ini kalaupun kita kemarin-kemarin masih belum, aduh Tuhan kayaknya masih belum ini. Yuk masih ada sekian hari ke depan. Minta sama Tuhan hati yang nangkep, hati yang mengingini. Ya, amin Bapak Ibu. Kenapa kita perlu jaminan? Nanti abis ini ya Bapak Ibu. Nah, Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14 bilang gini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Artinya mungkin ada yang dicicil hari-hari ini, atau mungkin ada yang belum. Karena dibilang sampai kita memperoleh seluruhnya, mungkin tiap orang akan ada proses terima bertahap istilahnya gitu ya. Tetapi yang menjadi jaminan adalah Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, saya ini ceritanya baru mendananya di hari Sabtu sama Senin, bahwa kami oleh anugerah Tuhan dapat kita harus tanda tangan persetujuan di atas meterai. Ada dua pihak, saya sama pemerintah. Begitu tanda meterai itu saya tanda tangan di atas meterai, itu menyatakan bahwa perjanjian itu sah.
Ya Bapak Ibu, tinggal saya nunggu cairnya. Saya masih ingat hari Senin saya ngomong itu, ibu bilang ini, sebelum tanggal 8 cair. Tahu nggak Bapak Ibu? Udah cair Bapak Ibu. Tadi gitu. Tadi siang saya ngecek, udah cair, udah masuk. Walaupun saya ngambilnya belum boleh langsung. Ada prosesnya ya. Ada mesti janjian dulu karena rekening giro dan sebagainya. Tapi udah masuk Bapak Ibu. Tadi saya ngecek, Pak udah masuk gitu. Wah tuh saya, Tuhan, saya cuma modal sepakat sama ibu. Amin. Mungkin amin saya nggak bulat-bulat amat lah. Tapi saya masih ingat Senin ibu bilang gitu ya. Kalau hamba Tuhan bilang apa, udah teriak aja amin 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 amin. Ya, ya udah saya teriak aja. Saya putuskan untuk saya ngomong beberapa hari ini, 2 hari ini, amin, pasti cair cair gitu. Dan benar. Nah, yang membuat itu cair sebenarnya bukan karena kebaikan saya tanda petik ya, maksudnya. Karena ada perjanjian udah ditandatangani dan sah. Nah, kita itu punya Roh Kudus, Bapak Ibu. Meterainya tuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan bahwa bagian Bapak Ibu dan saya tentang kelimpahan, tentang kesembuhan, puncak destiny pasti nyampe. Amin Bapak Ibu. Yang menjamin tuh bukan Ibu Panglima, bukan Pak Luki, bukan hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus sendiri jadi meterainya. Lah kalau Roh Kudus yang jadi meterai, siapa yang berani batalin Bapak Ibu? Kalau manusia masih bisa mungkin ada yang batalin ya. Ya kalau kertas bermaterai itu robek, istilahnya ya mungkin masih bisa dianggap wah ini gagal nih apa. Tapi siapa yang bisa mengalahkan Tuhan, membatalkan Tuhan, mengalahkan Roh Kudus kalau dia sudah jadi meterai buat kita. Ya, eh, coba kita buka di Roma pasal 8 Bapak Ibu. Roma 8 ayat berapa ya? Ayat 31, 32 Bapak Ibu. Roma 8 ayat 31, 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa? Tentang yang di atas Bapak Ibu, nanti baca di 30 ayat di atas ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Roh Kudus jadi meterai kita, iblis mundur minggir jauh-jauh gitu. Kenapa? Dia lihat ada Roh Kudus. Tapi yang paling keren tuh begini Bapak Ibu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yesus sudah jadi meterai, keselamatan, bayar semuanya lunas, nggak pakai nyicil, nggak pakai bertahap istilahnya di kayu salib. Kalau Bapak kasih Yesus, masa iya sih istilahnya gini bahasa sederhana. Bapak Tuhan nggak memberikan yang namanya kesembuhan, kelimpahan, King's Altar gitu. Ini saya juga lagi ngomong ke diri saya ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah ngasih Yesus buat kita, bahkan Bapak nggak menyayangkan Yesus buat kita, apalagi yang dia nggak bisa kasih? Yang paling berharga udah dikasih. Contohnya gini, misalnya saya punya yang paling berharga misalnya handphone gitu ya. Kalau yang paling berharga saya udah kasih misalnya ke Ibu CS gitu. Maka grade berikutnya yang tanda petik di bawahnya Tuhan Yesus sih, di bawahnya handphone saya. Kalau ada orang minta, mungkin nggak saya menolak ya? Nggak mungkin istilahnya. Kenapa? Yang paling the bestnya aja udah saya kasih. Artinya ya berikutnya pasti nggak akan ada halangan sama sekali. Nah, firman Tuhan bilang gitu. Nah, ini jaminan menurut saya. Ini jaminan dan tadi di Efesus 1 ayat 14 dibilang ini. Roh Kudus jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nanti Bapak Ibu hari Sabtu tuh kita angkat destiny, tuh kita angkat jaminan. Mari minta Mari minta hati kita tuh Tuhan buat hatiku ini percaya, kerjakan di dalamku hati yang percaya, dan mari benar-benar sungguh-sungguh merendahkan hati kita. Mari sungguh-sungguh datang dengan serius, karena sesungguhnya Tuhan itu jaminan bagian kita, ya. Dan dibilang yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saudara, poin berikutnya, lalu bagaimana caranya? Tanda petik ya. Caranya mendapatkan jaminan. Caranya mendapatkan jaminan. Sebenarnya, sekali lagi, yang mengerjakan jaminan nyampe di hidup kita tidak pernah karena perbuatan manusia.
itu murni 100%, nggak pakai 99,99%. Pekerja apa itu pekerjaan Tuhan, nggak ada bagian kita. Walaupun bagian kita yang 0,0001% itu misalnya gini, Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku percaya. Ada banyak kisah di Alkitab Tuhan itu gini, Tuhan menunjukkan demonstrasi orang-orang yang berani eh, melakukan sesuatu yang berbeda, yang nggak lazim, yang pada akhirnya sesuatu yang ajaib terjadi buat hidup mereka. Coba perhatikan, ada orang-orang yang cuma gini, asalkan ku jamah ujung jumbai jubahnya, ku pasti sembuh. Tuhan kan gak minta syarat itu ya, tapi ada sesuatu di hati orang itu yang saya tetap percaya Roh Kudus juga yang mengerjakan itu. Yang membuat Bapak Ibu dan saya punya kerinduan untuk balik lagi ke Tuhan. Mengampuni orang yang melukai, memilih untuk menyembah di tengah kesulitan, memilih untuk bersyukur di tengah keadaan gak punya apa-apa. Tetap kok itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi keputusan Bapak Ibu dan saya untuk melakukan hal-hal yang tadi dibandingkan dengan anugerahnya, tidak pernah ada bandingannya. Jadi waktu kita bawa memohon istilahnya, jaminan, tidak pernah karena apa yang kita buat. Nah, waktu saya siapin ini, saya cuma diingetin Yakobus 4 ayat 6 di bagian terakhir. Ya, nggak apa-apa sih di bagian awal kita baca aja. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Yakobus 4 ayat 6. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God gives grace to the humble. Anugerah, jaminan cuma turun ketika Tuhan melihat ada orang-orang yang berkata, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku gak bisa. Bahkan gini, Tuhan itu mengerjakan kesembuhan buat beberapa peristiwa di Alkitab, bahkan bukan ada yang terjadi buat orang yang nggak percaya. Bahkan Bapak Ibu, ada satu kisah di Alkitab yang seorang perwira kalau nggak salah, atau seorang bapak yang bilang, tolongi saya Tuhan yang nggak percaya ini, tolongi saya yang nggak percaya ini. Kan agak beda ya kalau gini, Tuhan tolongi saya yang punya iman dikit gitu ya. Enggak, ini jelas banget. Tuhan tolongi saya nggak percaya. Dan Tuhan menolong. Dan Tuhan menolong. Ya bahkan buat orang-orang yang teriak, have mercy on me. Tuhan tolong belas kasihani saya. Saudara, sejujurnya butuh hati yang benar-benar berurusan dengan Tuhan untuk punya sampai di momen itu Bapak Ibu. Karena sesungguhnya gini, hari-hari ini keletihan kita, kemarahan kita, keeroran kita, itu membuat hati kita tuh seperti sombong di hadapan Tuhan. Merasa bahwa perasaan kita lebih penting, kesakitan kita lebih penting, kenapa saya nggak diberkati dan kita protes itu lebih penting dan sebagainya, bla 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 bla. Dan Tuhan nggak punya tempat lebih penting di hidup kita. Dan ketika Tuhan lihat itu, ya Tuhan udah bisa turunkan anugerah. So hari-hari ini bagian kita yang paling nggak signifikan, istilah yang tetap nggak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan. Salah satunya adalah merendahkan diri. Itu sebabnya nanti pada saat hari Sabtu, waktu kita tersungkur Bapak Ibu, berlutut ya, kalau yang tersungkur itu yang pas King's Altar, kita berlutut, jangan hanya badan kita aja yang berlutut, tapi minta Tuhan, sungguh-sungguh kami bawa. Ini nggak cuma buat bangsa sebenarnya, nggak cuma, jadi gini, mungkin beberapa dari Bapak Ibu berkata di hati, Tuhan, buat hidupku aja aku nggak tahu. Nggak apa-apa, mulai dari hidup Bapak Ibu. Mulai dari hidup Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tuhan, beri aku jaminan untuk aku menikmati kelimpahan. Sekalipun hari ini aku belum bisa melihat. Ya, berikan aku jaminan untuk tetap melekat di hati Tuhan. Sekalipun kedaginganku ini harus diproses berkali-kali. Minta jaminan dan sebagainya. Amin Bapak Ibu. Nah, kurang lebih ada 12 jaminan. Wah, ini udah jam 23.04 ya Pak. Izin Pak, boleh di-share nggak Pak? Oke, siap. Bapak Ibu, ini minimal ada 12 Bapak Ibu. Tapi kalau yang 12 ini nanti mungkin akan di-share di grup ya. Kalau kita benar-benar nikmati, ini keren banget Bapak Ibu. Pertama, jaminan kelimpahan. Saudara butuh,
Kita butuh dijamin untuk menikmati kelimpahan dan musim yang terbaik di dalam hidup kami. Ini kalau mau dicatat boleh, nanti kita terakhir tutup kita minta. Kita mau doa sama-sama. Saya dapatnya kita minta jaminan sama-sama abis ini ya. Kita bawa, kita angkat lah jaminan itu untuk kami kita terima ya. Yang kedua, jaminan kekuatan untuk masuk ekstra akselerasi sampai di puncak lawatan dan glorious finish. Kita butuh sampai dengan glorious finish, bukan ngesot Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita butuh sampai di garis finish di puncak tuh dengan glorious finish, bukan babak belur gitu Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, jaminan berhasil melewati semua ujian. Hari-hari ini mungkin hari-hari kita ngalami ujian di proses A, B, C, D dan sebagainya. Kita minta Tuhan biar buat hati kita ini enggak meleng, enggak berubah setia, tapi kita didapati setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Yang berikutnya, jaminan untuk jadi yang dikasihi Bapak Ibu. Jadi kita butuh ini Bapak Ibu, jaminan jadi yang dikasihi. Saya apa ya? Jaminan jadi yang dikasihi Raja di atas segala raja, fusi dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara, kita nih minta sama Tuhan, nggak tahu gimana caranya. Jadi apa ya? Pengejaran kita lah. Tuhan, kami ini mau nyatu dengan Engkau. Waktu kita nyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, pasti Bapak Ibu, Tuhan akan apa ya, menjadikan Bapak Ibu dan saya orang yang dikasihi. Ya, kita dikasih, waktu kita jadi yang dikasih Raja di atas segala raja, kita tidak akan pernah kekurangan cinta. Kita nggak akan pernah goyang ketika kelihatannya dunia nggak mengasihi kita. Karena kasih dari Raja segala raja cukup membuat hati kita penuh dengan cintanya Tuhan. Kita nggak perlu ngemis cinta kemana-mana. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, jaminan terobosan dalam semua masalah hari-hari ini dan never sleep dalam hidup kita. Jaminan untuk kita menembusi semua kemustahilan dan tidak tergelincir. Ya, biar bagaimanapun Musa itu pernah lewati sekian puluh tahun mendampingi Israel, tapi ujungnya dia slip di ujung, dan kita tidak mau jadi orang-orang seperti itu. Ya, tapi minta jaminan Tuhan dalam segala keadaan. Biar kami terima jaminan untuk nerobos semua masalah dan never sleep dalam hidup kita. Berikutnya keenam, jaminan keharmonisan keluarga dan semua melayani Tuhan. Ya, kenapa? Biar gimana kita butuh Bapak Ibu, keluarga kita juga dijamin. Jangan sampai gini, bapaknya melayani, ibunya enggak, atau sebaliknya, atau anaknya apa gitu ya. Kita butuh gini, supaya keluarga kita benar-benar ada jaminan tuh Iya. keluarga kita mengenal melayani Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan semuanya melayani Tuhan. Seperti Yosua, aku dan sesi keluargaku melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara melihat Bapak Ibu ada gini, anak saya masih bandel, anak saya masih ngelawan, anak saya misal dalam nama segala masih narkoba gitu. Yuk kita minta jaminan bahwa sampai di anak kita akan melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketujuh, jaminan bebas dari kekeringan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita butuh ini supaya mungkin hari-hari ini banyak berita tentang resesi dan sebagainya, ekonomi goyang dan sebagainya dan sebagainya. Tapi waktu kita terima jaminan ini, kita percaya yang lain di seluruh dunia lain mungkin ngalamin resesi, tetapi kita benar-benar bebas dari kekeringan. Kita benar-benar istilahnya tanahnya basah mulu istilahnya, tapi bukan banjir ya. Pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Yang kedelapan, jaminan hidup di dalam perkenanan dan gelora cintanya. Ya, ini kalau dibahas satu-satu bisa panjang ya. Ya, saya cepat aja. Yang kesembilan, jaminan untuk mengerti ketetapan ilahi di dalam hidup kita. Mungkin ada banyak dari kita yang setiap kali dengar disampaikan ketetapan-ketetapan, kita tuh kayak susah nangkep atau bingung atau nggak ngerti mau buat apa. Dan hari-hari ini Tuhan mau kasih itu buat setiap kita. Nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba kita dimampukan mengerti, dan kita bisa jadi orang-orang yang mampu menarik dan menciptakan itu dalam hidup kita. Ya, jaminan yang ke-10, jaminan terus naik level. Ya, sampai kita menyelesaikan tugas sampai di puncak destiny. Nggak ada yang tinggal kelas istilahnya, nggak ada yang turun kelas. Ya, terus naik aja, terus naik. Emang bisa, Sir? Kalau Tuhan yang jamin bisa, Bapak Ibu. Ya, ini Tuhan yang ngomong. Oke? Lalu jaminan 7 sumpah, 7 meterai dan setiap janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, paling tidak ini yang terakhir ya,
jaminan pengangkatan Bapak Ibu. Ya, jaminan pengangkatan. Dan dari semua yang nanti mungkin akan kita share juga, mari kita doakan Tuhan, aku mau ini, aku mau ini. Tolongi aku Tuhan, tolongi aku. Biar kita semua sama-sama hari-hari ini nyiapin diri. Kuncinya tadi kita ndelosor, hati kita ndelosor, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kami tidak bisa, kami tidak sanggup. Seberapa kita benar-benar mengingini dan mau percaya. Oke, atau ada yang mau disampaikan Pak Luki atau selanjutnya Pak? Cukup dengan doa saja kita. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa. Mungkin kita mulai sekarang minta sungguh jaminan Tuhan buat setiap kita, mulai pribadi kita masing-masing. Tadi kan dikatakan meterainya adalah Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi mulai bahasa roh sambil jerit sama Roh Tuhan. Ya, kita menyadari kehadiran Roh Tuhan di hidup kita. Ya, karena kekristenan tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin. Ya, dia jaminan, dia memastikan kita menerima semuanya. Mari Bapak Ibu yang memungkinkan boleh membuka mic-nya, kita sama-sama bahasa roh, nanti juga boleh mulai minta dipenuhi lagi Roh Kudus, minta disadarkan lebih lagi akan kehadirannya. Mari. Kiara Parata Syakata Karapata Mari penuhi hati kami sekali lagi Tuhan. Biar Engkau yang kerjakan di dalam kami pengertian dan pengenalan. Kiara Lamayase Shakara para 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 shekere Kiara para 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 shekere Kire ini Tuhan, buat hati kami terkoneksi dengan Engkau yang menjadi jaminan meterai dalam hidup kami. Kerjakan sekali lagi iman di hati kami, bahkan ketika hati kami tidak sanggup untuk percaya. Kerjakan iman di hati kami Tuhan, kerjakan kebenaran-Mu di hati kami, kerjakan jaminan yang malam hari ini kami terima Tuhan. Wah, jaminan tulus melekat di hati-Mu, jaminan melekat di hati-Mu Tuhan. Kiarare, buat kami bisa fusi dengan Engkau Tuhan, buat kami melekat dengan Engkau, melekat jamin hidupku melekat dengan Engkau, jamin ya Tuhan. Kiara para mengalahkan setiap kelemahan, jaminan mengalahkan setiap dosa, jaminan tetap menggenap ada di hati. Kiara para Kiare, jaminan sampai di puncak desa, jaminan untuk melakukan semua seperti yang Engkau mau, jaminan tidak terhentikan, jaminan anugerah.
jaminan. Kiara re. Kiara para tari ada di hatiku direncana. Kiara para Kiara jaminan sampai kami menuntaskan, jaminan sampai kami diangkat di awan-awan, jaminan sampai kami diangkat di awan-awan. Kiare jaminan, Kiara para terima jaminan. Terima kasih. Syakara para penjaminan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di tengah keadaan yang tidak mungkin, Engkau yang memberikan jaminan kelimpahan, pemeliharaan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kendala dan jaminan anak domba, gendak dan tunas dan mampukan kami untuk menerima semua yang menjadi jatah kami adalah tanggal 9 November. Makasih Tuhan, siapkan tolong Tuhan wadah mindset kami dan perasaan kehendak tubuh kami semua. Mari dengan sumpah Holy Forever semuanya tepat yang Kau mau Tuhan. Terima kasih. Saparata syakata karaparata Urubuto syakata. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai besok jam 8. Tuhan Yesus. Bapak, besok juga dari Marigai, ya. Jam 4 sore yang bisa hadir atau Zoom. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Lukis, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Bless you. Pak Lukis, Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Pak Luki. Dan tim